Ini saya lagi mau ngerakit ini teman-teman, Beta FPV Pavo Pico. Aduh banyak banget yang nanya nomor WA. Saya tuh nggak pakai WA. WA itu di manajemen. Saya pribadi nggak. Hanya semua lewat DM Instagram. Jadi kalian kalau mau chat sama saya lewat DM Instagram. Ini Instagram saya, jangan lupa di follow ya. Arya DG, ada logonya kayak gini. Oh, ini saya akan rakit, unbox dulu, lihat isinya apa aja, kemudian rakit, terbang, dan gimana hasilnya sama settingan di beta flightnya ya. Pakai dua macam remote. Saya tuh sebenarnya masih banyak utang yang belum saya selesaikan. Ini ngerakit ini, ya itu aja yang harus saya rakit ya. Tapi kemudian saya datang sebuah drone kecil juga, ini Beta FPV Pavo Pico. Ini kayaknya yang 85 mm, maksudnya jarak dari sumbu ke sumbu, diagonalnya 85 mm. Nanti kita coba. Di sini paket yang dikirim ke saya oleh Beta FPV adalah yang O3 dan ELRS penerimanya. Jadi ini untuk O3, makanya saya dikirim ini juga untuk dipasang di sini. Kita unbox dulu ya, unbox pisau. Saya nggak berani terlalu kebangetan nancepin ini, takut kardusnya rusak. Ini baru saya asah, tajam banget nih. Kalian kalau beli dapat ini semua lah. Ini terdiri dari, coba lihat ke bawah sini. Oh, ini antena. Sebetulnya ada sih cara merakitnya di sini. Jadi kalian kalau yang hobi ya, coba dengerin saya. Bedakan antara yang hobi dan tidak hobi. Yang hobi FPV itu dia pasti bisa merakit sendiri, minimal dia ngerti komponen yang ada di drone-nya sendiri. Itu baru hobi FPV. Tapi kalau yang nggak ngerti apa-apa, beli jadi, ya cobalah untuk belajar supaya layak kalian dibilang sebagai pilot drone FPV. Nah, ini frame-nya kayak gini. Jadi udah terpasang teman-teman. ELRS-nya sudah include di dalam, di boardnya. Saya pikir terpisah, ternyata di boardnya. Dan ini antena untuk penerima ELRS-nya, dan antena ini saya rasa sangat tidak, ini kayaknya nggak bisa jauh kalau remote-nya bukan remote yang high watt-nya ya. Dan ini antena ini gampang rusak ini. Ya udah nggak apa. Kalian perhatikan dulu boardnya ya, seperti ini ya. Ini boardnya, terus motornya, kelihatan nggak tulisannya nih? Aduh, kamera saya udah, lensanya udah nggak bisa lebih deket lagi. Saya bacain ya sebentar. 1102 14.000 kV gitu teman-teman. Maaf ya, kecil banget tulisannya, nggak kelihatan. Kabel ini yang akan kita tancepin di DJI O3 atau di Walksnail atau apa, tergantung kalian beli yang peruntukannya untuk apa. Di sini beda-beda nanti. Untuk Walksnail tulisannya di dusnya bukan seperti ini. Ini dusnya ini berarti boardnya untuk ke O3. Sebenarnya saya pengennya pakai yang Walksnail karena untuk malam hari Walksnail itu kameranya terang. Ini kalah ini kalau malam. Terus ini untuk gauge-nya dapat dua. Jadi ini cadangan kayaknya ya, satu cadangan kita simpan aja. Dan untungnya udah dapat baterai. Baterainya 2S 450 mAh. Dapat. Nah, ini pelindung untuk kameranya ini. Kaca ini. Ada lapisan kacanya, pelindungnya ini. Ini ada baling-baling cadangan dan kabel-kabel. Nih kabel. Nah, ini kayaknya untuk programming ke beta flight-nya. Kok kayaknya mirip dengan yang punyanya Beta FPV Cetus ya? Yang Beta FPV Cetus lah, kecil banget sih kayak gini. Yang Pavo Pico sama kayaknya, mirip ya. Baling-baling kalian dapat 4 cadangan. Ini antena pengganti antenanya ini. Nih, ini kan ada antena nih. Ini terlalu berat ya, jadi diganti dengan antena ini yang lebih ringan nanti. Terus ini ada damper karet. Nah, ini yang penting nih, jangan sampai tidak dipasang. Harus dipasang supaya tidak jelo. Mounting kamera sama ya begini ya. 3D print. Kok 3D print sih? Oke, jadi ini yang kalian dapatkan semua ya. Ini sudah. Bagaimana cara merakitnya? Apakah memungkinkan bisa dirakit sendiri dengan cepat? Nggak tahu. Lihat dulu ininya. Saya belum pernah pakai yang kayak gini. Yuk kita lihat isinya. Modelnya pakai gini teman-teman. Jadi DJI meniru Apple. Ini kan DJI.
meniru Apple, pakai green pill gitu ya, ikut-ikutan Apple ya gitulah. Lagian kenapa harus ikut-ikutan sih, nggak punya ide sendiri apa DJI? Dalamnya seperti ini teman-teman, saya buka aja langsung deh. Buku, ada silikon. Terus ini buku-buku petunjuknya, harus dibaca ya. Important notice to avoid abnormal performance caused by overheating. Nah, ini hati-hati bisa overheat unit ini karena dia mengandung pemancar video atau video transmitter VTX. Berat banget sih emang, kameranya sudah berat, tambah antena ini ya berat juga sih. Makanya sama Pavo Pico BTFPV dibawain penggantinya seperti ini. Yang kakinya 2, ini juga 2. Kalian kalau buka barang-barang kecil ini pakai yang bener ya alatnya ya, supaya nggak rusak skrup-skrupnya ini. Siapin juga pinset ya untuk ngangkat biar nggak rusak. Angkat pakai pinset. Terus diganti pakai antenanya. Tadi mana antena nih? Ganti antena ini. Pasang aja antenanya. Dia bentuknya udah seperti ini, sama gitu ya. Tinggal tinggal tancepin aja. 1 kepasang. Mana satu lagi? Ini. 2 kepasang. Dah. Sekarang saya pasang dulu ini tutupnya. Pasang lagi jangan lupa. Nanti keburu hilang skrupnya. Pasang dengan rapat supaya nggak lepas. Ini tulisannya apa? Make sure to install the DJI O3R unit in a position that is well ventilated to avoid damage due to overheating ya. Jadi dia ini memang sangat mudah overheat. Ini udah ada peringatannya, jadi jangan sampai ketutup rapat, tidak ada udara yang mendinginkan dia ya. Dilepas aja depan belakang peringatannya. Wah, ini kacamata kaca pembesar teman-teman. Jadi biar saya bisa lihat yang kecil-kecil gitu. Sekarang pasang ini di sini. Nah, ini kalian masukin ya antenanya ke dalam lubang ini. Masukin terus, tarik terus sampai dia lolos, sampai ininya bisa dipasang di dalam sini. Nah, jadi kabel kameranya lewat bawahnya sini. Ini terserah mau kalian masukin kayak gini juga boleh, mau terserah diatur aja gimana enaknya, gimana yang paling aman. Tapi yang kalian harus ingat adalah memasang ini, kabelnya ini kan panjang banget nih ya. Jangan ditekuk di bawahnya video transmitter, tapi diuntel-untel aja di sini. Karena bahaya kalau ditaruh di bawahnya modul ini, bahaya. Taruh di depannya sini, ini banyak ruang kok. Gini. Yang penting jangan kebalik lah. Ini ada tulisannya ya. Jangan kebalik begini. Masukin. Tinggal di skrup di sini nanti. Set gitu teman-teman. Bentuknya ya, udah bisa bayangin kan? Sekarang saya harus buka dulu pakai kunci 1,5 harusnya. Kunci 1,5 saya disita di bandara karena pada saat saya bawa FPV di tas koper saya kan kunci 1,5 dan lain-lain itu ada di koper di ransel FPV saya, dimasuk scan gitu. Pak, ini ada obeng ya? Disita. Di Halim. Ya udah, ya emang kesalahan saya juga sih, mungkin nggak boleh ya bawa obeng ya. Coba, jadi saya pakai kunci LL kayak gini. Buka dulu semua, nanti yang dipasang yang bagian bawahnya, bukan yang atas. Nah, begini. Sekarang saya pasang lagi skrupnya di bagian bawah. Kamera yang bagian bawah, ingat, bukan yang atas. Nah, tinggal kalian mau kemiringannya seberapa. Kemiringan dalam kamera FPV itu menentukan speed dari unit FPV kalian. Kalian ingin speednya seberapa kenceng ya, itu di sininya, di kemiringan kameranya. Semakin kameranya menghadap ke atas, maka semakin terbang drone kalian begini. Artinya semakin kenceng. Semakin menghadap ke bawah, semakin pelan, halus terbangnya. Itu pilihan aja, terserah kalian mau yang mana. Ini kayaknya ada karetnya deh harusnya, karet pengganjal. Harusnya ini ada karetnya teman-teman. Bentar. Di sini ternyata ada screw yang bawaannya BTFPV-nya. Kayaknya pakai ini deh, bukan pakai bawaannya DJI. Coba ya, saya lepas lagi satu. Soalnya dia gerak-gerak, ini udah rapet, tapi masih gampang sekali gerak ini, nggak boleh, harus kenceng, harus rapet. Oh iya teman-teman. Nah, teman-teman ingat ya, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Jadi kalian kalau ngerakit ini, skrup bawaannya DJI ada 4 biji tadi ya, jangan dipakai lagi, disimpan. Karena kalian disiapin skrup tersendiri untuk kameranya sehingga bisa lebih seret kenceng, nggak gerak-gerak. Ya, pantesan kok ada yang kecil-kecil. Saya pikir apa? Oh, penggantinya ini ternyata. Oke deh. Dikasih 2 lagi, pas banget kasih 2.
nggak ada lebihnya sih. Oke, dah segini. Sekarang tinggal dipasang di bodinya. Jadi gampang banget tinggal pasang di bodinya, dan kabel ini tinggal dimasukin ke sini. Cok. Ini harusnya lewat belakang, nggak lewat tengah-tengah, tapi lewat belakang sini. Ini kan ada bawaan pelindung kamera. Nah ini dia, ini teman-teman, pasang aja, jangan ragu-ragu. Kok susah sih masangnya? Nggak presisi. Tidak bisakah kalian bikin barang yang presisi gitu loh, kayak barang-barangnya Jerman, Jepang itu kan presisi semua, nggak kayak gini. Aduh, biarpun 3D print tapi kan bisa dong presisi, jangan begini. Nah, oke. Ini pasang ini berarti hanya untuk tanpa pelindung kaca. Pasang 3D print. Kalau mau pakai pelindung kaca, langsung di lensa O3-nya saja. Sekarang saya mau pasang di sini. Jadi ketinggiannya ini sekitar, ini kayaknya 15 derajatan. Jadi nanti terbangnya begini lurusnya. Jadi ini pelan ini. Ini setting pelan. Nanti kalau mau dikencengin lagi, mau kenceng gitu ya speednya, ya kalian kendorin, kalian naikin lagi kameranya. Seperti itulah namanya FPV. Karet ini harus dipasang di antara body dan kamera. Dipasang di antara mereka berdua ini. Jadi dipasang kayak gini teman-teman. Atas, bawah. Semua ada 4 sisi ini juga. Ya, atas, bawah. Satu lagi belum saya pasang. Kecil banget, tapi nggak apa-apa, masih kelihatan kok. Gini. Terus saya tekan-tekan pakai pinset sih. Tuh, jadi yang bagian tipisnya yang di bawah ya, bagian tebelnya yang di atas. Itu aja. Kejauhan dari mata. Oke, sudah terpasang dengan benar. Tinggal nanti dimasukin pakai skrup yang paling panjang ini. Jangan sampai ngerusak karetnya, teman-teman. Tembus nih, udah. 4-4-nya. Aduh. Kecil banget. Kalian yang masih muda harusnya lebih bisa dari saya, lebih cepet lagi ngerakitnya dari saya. Karena ini tinggal tancap. Nih ada lubang ya. Nah ini nanti yang kepasang di skrup yang muncul ini tadi ada 4, ya udah pas, tinggal dipas-pasin aja lokasinya. Kacamata plus ini teman-teman. Dan ingat ya, masang ini tidak boleh terlalu kencang karena dia harus berfungsi dengan benar sebagai pegas, itu kayak shock breaker gitu ya. Harus berfungsi dengan baik dan benar. Kecil sekali. Harus bisa bergerak kayak ada pegasnya gitu. Jadi menghilangkan efek jilunya. Ini kelihatan nggak sih? Ini bisa gerak-gerak ya. Nah, ada kekencengan nih satu. Kerasa kok teman-teman. Ada yang kekencengan apa enggak? Ini kerasa. Nah, ini kekencengan yang satu nih. Oke, sudah selesai. Tinggal saya tancapin ininya ke sini untuk transmisi videonya. Tancapin ke unit DJI Air-nya. DJI O3-nya tancapin aja. Celet. Dah, tekan pakai tangan. Programmingnya ambil dari ini belakang ini untuk programmingnya. Nah, ini ya, programming untuk ke Betaflight-nya kalian tancapin aja di sini. Ke Betaflight untuk apa? Untuk ngecek ini remote-nya. Nah, ngomong-ngomong mengenai remote teman-teman, untuk remote-nya, nah kalian bebas memilih remote. Saya sendiri ada 2 remote. Saya beresin dulu sebentar. Yang pasti wajib kalian harus ada Google yang digital ya. Remote boleh pilih. Ini remote-nya DJI, ini remote Radio Master Boxer. Bisa pakai ini ELRS karena dia speknya tadi di sini penerimanya, receivernya adalah ELRS, maka menggunakan ini bisa. Nah, kalau kalian pengen pakai remote-nya DJI, maka nanti ini akan terhubungnya ke ini, ke DJI atas ini. Bisa berganti-ganti. Nah, sekarang cara settingnya. Kalian harus aktivasi dulu menggunakan DJI Assistant 2 O3-nya. Jadi aktivasi pakai kabel USB-C ke USB-C aja. Gitu, iya ya. Semua produk DJI selalu harus aktivasi, start activation. Dan ketika pertama kali kalian dapat ini, ya ini hari ini bulan September tahun 2023. Masih belum terupdate, masih pakai 0005 0203. Harus update ke yang ini. Upgrade. Sekarang sambungin ke sini. Balik dulu topinya. Kalau pakai Goggles V2 ya, Goggles V2.
Di dalam situ ada yang namanya setting, about, terus di bawah tuh ada tuh switch aircraft model. Ada pilihannya, ada DJI Avata, DJI FPV, DJI Digital FPV sistem, ada DJI O3 Air Unit. Kalian pilih DJI O3 Air Unit. Kemudian di restart. Terus cek lagi apakah sudah pindah di sininya DJI O3 Air Unit. Oke. Nah, kalau sudah di sini terpilih DJI O3 Air Unit, jadi di restart lagi ya. Aku udah milih. Baru ini dinyalain teman-teman. Ini dinyalain, terus di samping sini terus dipencet, kedip-kedip. Nah, dia nyari ini juga sama, pencet kedip-kedip, tunggu sampai nyambung, tidit. Nah, udah tuh nyambung. Nah, itu muka saya. Ya udah nyambung sini. Kok mati ya, baterainya habis. Saya cas dulu ya. Saya punya nggak ya charger 2S nih? Harusnya ada charger 2S. Bentar. Saya lagi ngecas nih teman-teman. Belum selesai dari tadi baterainya, sampai saya sempat ganti baju dulu. Tunggu dikit lagi sih. Ya udah 100% sebenarnya. Apa saya lepas aja ya? Ini kalau udah penuh dia bunyi tit. Oh ya teman-teman, ingat ya. Kalian beli Pavo Pico ini belum termasuk chargernya. Belum ada charger, jadi kalian harus beli lagi charger ya, ingat itu. Jangan sampai udah beli, udah dirakit, nggak punya charger. Saya pakai ini chargernya, terserah kalian mau pakai yang seperti apa. Ini yang digital, ada tulisannya, cuman kabelnya kurang panjang. Ini kan harus masuk ke sini, ini masuk ke sini. Pakai tambahan, ini pun bikin lagi sendiri. Balik ke situ yuk. Dan durasinya baterai ini saya rasa nggak lama ya teman-teman, ini karena cuma 450 mAh, yang artinya mungkin 4 menit 5 menit habis. Kita harus punya stok yang banyak baterai seperti ini. Cara konekin ke remote-nya sekalian ini dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah punya Avata, kalian nggak perlu beli ini dan nggak perlu beli ini lagi. Ini bisa dipakai langsung di Pavo Pico. Gagelnya dulu kalian sambung sampai udah keluar gambarnya. Oke, sekarang ini jangan lupa diupdate semua. Firmware harus terbaru, firmware ini juga terbaru. Pavo Pico-nya ini, flight controllernya juga kalau bisa yang terbaru. Jadi tidak akan ada masalah lagi. Sekarang saya sambungin ke komputer, tapi gimana cara nunjukin ke kalian? Sambungin komputer. Sini kameranya deh. Bentar. Ya teman-teman, kalian harus masuk ke Betaflight dulu. Kemudian ini disambung ke sini, terus ini ditancepin USB-C bisa, USB-A juga bisa. Baterai nggak usah dulu ya. Kita cek. Ini akan langsung terdeteksi. Nah, dan ini nyala lampunya. Klip. Kita masuk ke connect. Udah bisa goyang gerak-gerak. Kalau nggak sesuai, kalian calibrate accelerometer. Kemudian masuk ke di ports ini pindahin dari UART 3 ke UART 5. UART 3 ini untuk pakai ELRS ya nanti ya, untuk remote yang satunya yang besar. Matiin serial RX-nya ini ke UART 5. Kemudian kalian masuk ke receiver CRSF ya, crossfire-nya dipindah pakai S-Bus mana ini S-Bus. Udah save, reboot. Kalau saya biasanya setelah itu ini saya lepas dulu kabelnya biar memastikan gitu ya perubahannya sudah bener apa belum. Tancepin lagi, udah, terus nunggu terdeteksi, udah connect, cek sekali lagi ports udah betul, kemudian receiver, S-Bus udah betul semua. Nah sekarang tinggal saya nyalain ini, terus nyalain drone-nya, pasang baterai dulu. Nah setelah itu baru ini ditancepin. Nanti ini dibinding dulu teman-teman ke sini. Di sini kalian pencet ini hijau, udah hijau karena dia sudah nyambung ke Google. Pencet lagi sekali lagi untuk nyambung ke transmitter. Oke. Udah tirit. Ini sudah bunyi, sudah tersambung. Sekarang kita cek. Baru tancepin ke Betaflight sekarang baru tancepin ke Betaflight. Kemudian connect, kemudian ke receiver. Nah, coba apakah ini gerak-gerak? Gerak. Udah bisa, udah nyambung. Jadi sekarang pakai remote DJI RC2. Terus untuk ininya bagian bawahnya kalian lihat juga ya. Tombol ini untuk mapping tombol. Ini yang AUX 1, ini yang
aux 2 dan seterusnya. Ini banyak tombol-tombolnya, dan jangan lupa masuk ke modus, di mapping di sini. Kalau ini masih kosong belum ada, kalian langsung aja add range ya. Jadi misalnya saya mau start stop motor pakai yang ini. Ini artinya aux 1 tadi kalau cek di receiver. Nah, ini kok saya gerak, saya pencet dia, ini yang gerak nih, aux 1 ya. Saya matiin aux 1. Oke, berarti di modes ini aux 1. Jadi misal saya hapus nih ya. Saya hapus. Kemudian untuk ini nyalain dulu semua. Nah, ARM, untuk ARM-nya belum ada. Oke, ini juga belum ada semua gitu ya. ARM yang penting, ARM masukin ke aux 1, kemudian value-nya di sini di atas. Karena ini kalau saya pencet, kuningnya ini pindah sini, pindah lagi ke sini. Nah, saya nggak mau di sini, maka di sini aja. Supaya benar-benar, ini kan ada tiga bagian teman-teman, atas, tengah, bawah. Saya mau yang paling bawah aja untuk arming. Ini kuningnya di sini. Semoga kalian paham ya. Begitu juga untuk mode terbang, angle mode, horizon, terus acro. Ini masukin di aux 2 yang ini. Semua masukin. Terus jangan lupa juga beeper. Jadi kalau misalnya drone-nya jatuh atau apa, beeper ini dipencet. Beeper ini aux 3 ya. Aux 3 yang mana? Nih, ini aux 4 nih. Nah, ini aux 3 modes nih, aux 3 yang ini ya, gitu teman-teman. Jadi kalau drone-nya jatuh dipencet biar bunyi nit. Itu di aux 3. Terakhir adalah flip over after crash. Nah, ini juga penting, turtle mode-nya di aux 4 yang ini. Aux 4. Titik sekali dia, drone-nya kalau kebalik bisa ngebalik lagi sendiri gitu. Ya, udah paham? Terus save, jangan lupa save, reboot dan sebagainya. Ya, semoga jelas ya teman-teman. Settingannya simple kok, nggak rumit-rumit amat gitu. Yang penting kalian coba setting-setting dan harusnya bisa connect. Ingat ya, di tutorialnya YouTube Beta FPV Pavu Pico itu tutorialnya pakai UART 6 untuk ini. Enggak, UART 5 yang betul, bukan UART 6. Apa sih UART? UART itu apa? Kalian harus tahu ya, sebagai pilot drone FPV ada UART, ada SBAS. UART itu adalah Universal Asynchronous Universal Asynchronous Receiver Transmitter, sebuah port ya, jadi kayak USB port gitu loh. Nah, SBAS itu adalah serial bus, yang mana bus itu sendiri diambil dari kata-kata omnibus, yang artinya data highway. SBAS itu adalah sistem komunikasi data antar komponen yang ada di dalam komputer atau yang ada di dalam flight controller ini. Itulah SBAS. Pilot drone kan, pilot FPV kan kalian yang nonton? Nah, harus tahu dong, jangan sampai nggak tahu, malu-maluin. Langsung kita coba sekarang. Matiin lagi, drone-nya panas. Nah, ini inget ya teman-teman, panas banget ini. Nggak boleh lama-lama kalau nyambungin ini. Panas nih. DJI O3 ini. Ini suhunya bisa sampai 90 derajat, mungkin lebih nih. Karena ada meter temperaturnya di sini. Kalau kita mau lihat. Oke, saya coba. Sekarang saya nyalain dulu goggle-nya. Sebenarnya nggak usah pakai goggle, nggak apa-apa. Cuman kalian untuk setting kameranya dia ini, setting 4K apa segala macam, ISO itu dari sini, bukan dari remote ini, tapi dari goggle-nya yang sudah terhubung ke sini, gitu. Oke, langsung nyambung. Ya, udah nyambung. Saya nggak pakai ini nerbanginya supaya kalian bisa lihat seperti apa sih terbangnya drone ini. Arming, muter, mati ya. Artinya sudah siap diterbangkan. Oke, sudah bagus dan saya rasa nggak ada getaran. Coba sekarang saya pakai ini, saya lihat apakah ada jelo atau vibrationnya ya. Arming. Saya buta.
Kalau terbang deket-deket itu nggak bisa pakai ini, harus yang jauh, yang mana gitu. Oke, nah ini tidak ada vibrasi, sudah oke semua, jadi tidak ada getaran, tidak ada jelo, karena memang waktu saya pasang semua sesuai petunjuknya, yaitu dampernya, ini damper karetnya ya, tidak boleh lupa damper karetnya. Itu aja teman-teman. Jos, tidak ada vibrasi, mantap. Sekarang saya pengen ini pindah ke, yuk kita pindahkan ke sini remote-nya. Untuk nyambungin dia ke ELRS, maka saya harus pindah lagi ke port serial UART yang nomor 3 tadi, dan S-Bus-nya protokolnya saya ganti ke Crossfire. Pakai laptop lagi dong. Kalian kan tadi udah lihat tuh prosedurnya, tinggal dibalik. Sekarang dikembalin dulu ke port. Saya aktifkan lagi serial RX3, saya matikan UART 5, save and reboot. Kemudian receiver saya bisa pindahkan dari S-Bus ke CRRF, save and reboot. Saya lepas dulu ini, tancapin lagi, pastikan sudah berubah semua konfigurasinya. Sudah betul, oke. Matikan Betaflight. Nah, sekarang ini yang penting adalah kita harus tahu versi berapa ELRS yang ada di sini dan yang ada di sini. Receiver, penerima sinyal ya, ini pemancarnya penerima. Kita tidak lihat boardnya lagi, kita tidak lihat DJI-nya lagi, tapi adalah modul kecil yang fungsinya menerima sinyal dari sini, ada di dalam sini, dan pemancarnya ini. Ini versinya 3.2.1. Nah, sementara yang ada di boardnya ini tancepin, kemudian saya connect ke WiFi. Di sini ada WiFi-nya teman-teman, jadi saya bisa connect ke WiFi-nya. Bisa kalian buka juga dari HP, misal nih dari HP ya. Maka WiFi saya cari Express ELRS. Di sini connect, passwordnya Express LRS passwordnya ya. Oke, langsung nyambung, langsung keluar ini otomatis, sudah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Di sini tertera versinya adalah 252, sementara di remote saya 321, yang artinya ini tidak akan bisa binding atau tidak akan bisa connect kalau tidak sama versinya. Maka yang ini harus saya naikin versinya ke 321. Nih, kalau mau lihat, kalian pakai yang namanya program ini, Express LRS Configurator. Oke, tunggu dia loading dulu. Kemudian ini di versinya macam-macam. Yang terbaru adalah 330, tapi karena remote saya 321, maka jadikan 321 juga untuk Beta FPV 2,4 GHz device Beta FPV IO RX. Jadi untuk si ininya, bukan itu ya, ini yang saya upgrade. Udah. Ini diaktifin regulatory yang ISM, bukan yang Europe ya, ISM nyalain. Apa sih ini? Ya ini ISM radio band portion radio spectrum gitu, nyalain. Udah selesai. Sekarang ke bawah flash. Ditunggu kan ini membutuhkan proses ya, ditunggu aja. Jadi kalau bisa saya tunjukin lagi layarnya seperti apa. Ntar. Ya, baru ditaruh udah sukses. Ini sukses. Oke, udah selesai. Sudah jadi 3.2.1. Sudah berhasil di-upgrade firmware untuk penerima. Ingat ya, penerimanya saja. Binding dulu, tepin dulu. Dia akan kedip 2 kali gini nih. Ini mode binding. Kita hanya dikasih waktu 60 detik untuk bind. Kalau 60 detik nggak ngapa-ngapain, dia masuk ke mode WiFi. Harusnya solid hijau, udah nggak kedip-kedip lagi. Oke, sudah connect. Tuh, gampang banget kan? Gampang banget. Nah, sekarang masuk di sini di Betaflight Configurator. Ini jadinya saya bikin tutorial dong. Nah, sekarang masuk ke connect dulu. Connecting, sudah connect. Ini udah oke. Kemudian ke receiver. Kita lihat kalau ininya digerakin apakah ada yang bergerak. Oke, sudah gerak. Ini juga sudah bergerak. Kemudian switchnya. Ini aux 1 untuk arming, aux 2 di situ. Ini untuk mode terbang, angle mode, horizon, dan acro. Selesai teman-teman, akhirnya bisa connect ke 2 macam remote control. Keren ya. Saya lebih prefer sih pakai ini nerbangnya. Ini saya nyalain. Oke, langsung nyambung, cepet banget. Saya terbang nggak pakai itu, saya pakai ini aja. Enak banget pakai ini jauh.
Ini mana tadi remote-nya, Diji? Ini nggak enak. Ini nggak enak. Udah, oke. Next, saya akan bikin cuplikan videonya. Hasil videonya ya. Pakai ini dong. Halus banget pakai ini, menyenangkan. Mode-modenya juga pindah-pindahnya gampang. Oke, saya cas dulu karena baterainya cuma punya satu, teman-teman. Saya harus beli lagi. Ya, yang ada dulu dipergunakan dengan baik. Udah anget banget ini, baru sebentar.